Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rafa Nasya, NIM 2003-11082. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kreasi dari modul 1 program Logic Control, di mana di sini saya membuat program tugas kreasi. Baik, saya akan memaparkan dari tugas kreasi saya. Baik, sini saya bisa terlihat dari HMI. Kita mulai dari rangkaiannya mungkin di header diagramnya. Baik, di sini kita bisa melihat bahwa judul dari tugas kreasi ini saya buat adalah rangkaian LUTs untuk lampu penyeberangan jalan. Terdiri dari rangkaian LUTs dan di sini struktur dari lampu penyeberangan, yaitu terdiri dari 3 lampu yang mana merah, hijau, dan kuning. Nah, pada rangkaian kali ini kita dapat terlihat jika rangkaian LEDs ini adanya rangkaian LEDs ini sebagai untuk menghidupkan atau mematikan sebuah rangkaian dari lampu penyeberangan. Contohnya seperti ini. Jika saya beri logika 1, nah, rangkaiannya itu akan langsung menyala. Lampu on akan menyala, maka lampu merah otomatis akan menyala. Kenapa saya tidak menggunakan standby push button start di lampu merah ini? Karena biasanya saya secara tidak langsung hampir menyamakan untuk lampu penyeberangan, yang dimana di sini akan standby langsung otomatis lampu merah itu akan menyala. Nah, lampu merah ini menyala ketika orang-orang yang akan menyeberang itu belum ada. Nah, ketika saya menyalakan lampu hijau dengan push button start ini, saya beri logika 1, maka lampu hijau akan menyala. Disinilah posisi di mana orang ini yang akan menyeberang menekan dari push button start untuk lampu hijau. Nah, untuk ketika lampu hijaunya dimatikan, biasanya lampu penyeberangan itu kan menggunakan timer, tapi pada modul 1 ini belum menggunakan timer. Jadi otomatis saya mematikannya lagi dengan memberi logika 0, maka akan balik ke lampu merahnya lagi. Jadi otomatis balik ke lampu merah. Nah, ketika di sini ada lampu kuning, yang di mana lampu kuning ini saya buat untuk di malam hari, yang di mana malam hari itu kurang lebihnya lebih fleksibel, karena motor dan mobil itu kebanyakan sudah tidak ada, dan orang-orang pun belum nggak terlalu banyak untuk menyeberang. Tidak seperti pagi hari, siang hari, sampai sore hari. Nah, di mana cara kerja dari lampu kuning ini, ketika saya push button start dari lampu kuning ini, saya beri logika logika 1, maka otomatis lampu merah dan hijau itu tidak akan menyala. Nah, balik ke lampu hijau. Semisal saya beri lampu logika 0 lagi di lampu kuning. Ketika lampu hijau yang menyala, saya beri logika 1 lagi di lampu kuning. Nah, maka lampu hijau pun juga mati. Mungkin di sini saya akan menjelaskan di bagian ke HMI-nya yang kita dapat melihat dari secara lampu penyeberangannya. Baik, di sini tertera dari lampu PB start, PB stop, terus PB on hijau, dan PB on kuning.
Baik, di sini kita dapat melihat bahwa rangkaian ini masih mati ketika mungkin saya jelaskan ulang ya, dari alamat ketiga inputan ini, di mana terdapat PB start dan stop untuk lampu penyeberangan rangkaian lampu penyeberangan jalannya. Lalu sini juga ada PB on hijau, PB on kuning, di mana jika PB start ini saya tekan, maka lampu rangkaian pada lampu penyeberangan akan menyala dan otomatis lampu merah itu akan menyala, yang di mana lampu merah itu artinya berhenti. Nah, ketika ada seseorang yang ingin menyeberang dan dia menekan push button dari lampu hijau ini untuk jalan, maka otomatis lampu hijau pun akan menyala, yang artinya untuk lampu menandakan seseorang bisa menyeberang jalan. Nah, ketika sudah tengah malam, ini mana posisi orang dan mobil itu sudah sedikit dan sepi, di mana lampu kuning ini akan bekerja otomatis. Nah, di mana di sini kita menggunakan push button. Ketika kalau misalnya di lampu jalanan yang sebenarnya itu mungkin otomatis, yang di mana dia memerlukan untuk timer. Nah, pada modul satu ini tadi kan saya bilang belum menggunakan timer. Jadi secara manual kita menggunakannya. Baik, ketika lampu push button itu ditekan lagi, maka dia akan balik ke lampu hijau dan merah. Baik, sekian dari tugas kreasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.